Bagaimana gambaran peran perempuan begitu Bu dalam kepemiluan saat ini Bu? Kalau mau dipetakan secara sederhana ya, Apa saja potensi-potensi, perempuan yang bisa diisi Bu nanti Bu di pemilu, 2029 mendatang? ini tergantung ya Mbak Ya. Nona ya, maksudnya kita bicara Emang apa sih pentingnya atau, untungnya buat mereka dalam berpartisipasi? Bagaimana Bu kira-kira? kita seringkali menganggap politik itu Teman pemilih, jumpa lagi bersama saya Nona Evita, host podcast KPU RI. Jangan lupa teman pemilih untuk like, subscribe, komen, dan share YouTube Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia agar teman pemilih mendapatkan informasi-informasi terkini seputar pemilu dan demokrasi. Nah, teman pemilih, di studio KPU RI, mohon maaf, sudah hadir tamu spesial nih teman pemilih. Jadi hari ini kita mengadakan seminar dalam rangka memperingati International Women's Day dengan tema penguatan peran perempuan dalam proses elektoral sebagai pilar demokrasi substantif. Nah, ayo ada yang bisa tebak nggak teman pemilih siapa tamu spesialnya? Direktur Puskapol UI Ibu Dr. Huria. Terima kasih Ibu. Ini dari tadi siang ya Ibu ya. iya betul. Kemudian lanjut lagi ke podcast luar biasa Ibu semangatnya. Tadi teman pemilih di diskusi seminar dalam rangka memperingati International Women's Day di KPU RI. Begitu Ibu Huria sudah membakar semangat peserta yang hadir. Peserta yang hadir bukan hanya perempuan, juga ada laki-laki ya Bu ya. Baik luring maupun daring, luar biasa sekali Bu. Saya izin memperkenalkan Bu, teman-teman yang menonton ini sapaannya teman pemilih Bu. Mungkin bisa disapa dulu teman pemilih Bu. Halo teman pemilih semuanya, senang bisa jadi tamu ya Iya. di podcast KPU RI meskipun suara saya lagi nggak prima hari ini, tapi mudah-mudahan kita tetap bisa berbincang. Semangatnya luar biasa teman pemilih. Nah Ibu, teman pemilih yang menonton ini berasal dari berbagai kalangan usia Ibu. Ada yang pemilih pemula, calon pemilih pemula Ibu di 2029 nanti mungkin. Ada juga yang pemilih generasi milenial, generasi X, bahkan baby boomer. Jadi ini sangat bervariasi. Dan sebagian besar juga adalah perempuan ini Bu. Nah Ibu, mungkin bisa dibakar juga semangatnya nih Bu, teman pemilih yang sedang menonton ini. Baik, mungkin pertama-tama Bu sebagai pertanyaan pemantik Bu, bagaimana gambaran peran perempuan begitu Bu dalam kepemiluan saat ini Bu? Oke, kalau mau dipetakan secara sederhana ya, peran perempuan itu kan yang paling mudah ya. Pertama adalah sebagai pemilih. Prinsip di dalam pemilu yang demokratis itu kan one person, one vote, one value. Artinya setiap orang yang berhak untuk memilih, dia punya suara yang sama, punya hak yang sama, dan nilainya sama. Maka artinya partisipasi perempuan sebagai pemilih sama dengan partisipasi laki-laki sebagai pemilih. Itu pertama, sebagai pemilih. Dan di Indonesia memilih itu kan hak. Ya. Nah yang kedua adalah sebagai penyelenggara pemilu. Ya. Jangan bayangin penyelenggara pemilu itu harus komisioner KPU atau Bawaslu gitu ya. Karena penyelenggara pemilu itu kan sampai ke tingkat bawah. Iya. Itu ada yang namanya ad hoc. Ya. Di mana sebenarnya ini kesempatan buat masyarakat luas untuk bisa terlibat ya dalam penyelenggaraan pemilu dengan menjadi penyelenggara di tingkat ad hoc, misalnya jadi KPPS. Ya. Ya kan? Nah itu bisa gitu. Dan ini juga perannya sangat signifikan karena penyelenggara pemilu itu adalah pertama guardian of electoral fairness. Dia adalah penjaga garda terdepan yang menjaga keadilan pemilu. Dan yang kedua dia adalah guardian of political inclusion. Dia adalah penjaga untuk inklusi politik. Maka tanggung jawab penyelenggara pemilu lah memastikan semua warga negara yang berhak untuk memilih terdaftar. Perkara mereka menggunakan hak pilihnya atau tidak itu urusan lain. Tetapi tanggung jawab penyelenggara pemilu itu besar. Nah yang ketiga adalah peran
peran perempuan sebagai peserta pemilu. Hmm. Entah itu di lembaga legislatif ya, Ya. sebagai caleg atau misalnya kalau pemilu eksekutif, pilkada atau bahkan pilpres sekalipun. Ya. Nah ini juga menjadi penting. Kenapa? Karena perempuan itu separuh dari populasi Indonesia, Mbak Ya. Nona. Separuh dari pemilih di Indonesia. Mm-mm. Artinya dengan jumlah yang sedemikian banyak, maka seharusnya perempuan punya representasi. Mm-mm. Makanya penting gitu buat kita memiliki perempuan-perempuan yang maju ke dalam arena kontestasi pemilu. Baik itu di tingkat lokal sampai ke nasional. Dan ini juga menjadi sangat baik untuk meningkatkan kualitas demokrasi. Karena demokrasi yang bermakna, demokrasi yang baik itu adalah demokrasi yang inklusif. Ya. Menyertakan semua orang. Artinya pemilu itu nggak boleh jadi arenanya laki-laki saja, tapi dia harus menjadi arena untuk semua orang, termasuk di dalamnya perempuan. Nah yang keempat adalah perempuan sebagai monitor pemilu, sebagai pengawas pemilu. Ya. Siapa yang bisa melakukan ini? Pemantau misalnya, ya secara resmi gitu ya, mendaftar sebagai pemantau. Atau masyarakat sipil misalnya ketika mereka ada dalam organisasi, atau bahkan masyarakat biasa sekalipun. Karena kan misal kalau kita bicara dalam konteks pengawasan pemilu, pemilih yang berdaya, kemudian juga pengawasan partisipatif, masyarakat juga harus turut memantau ketika ada kecurangan misalnya, atau ketika ada pelanggaran. Nah itu juga perlu proaktif gitu ya, melaporkan itu lewat jalur yang sudah disediakan. Jadi peran perempuan, yang sebenarnya ini juga peran semua warga negara gitu ya, setidaknya ada 4. Tadi itu sebagai pemilih, sebagai penyelenggara pemilu, sebagai peserta pemilu, dan juga sebagai pemantau pemilu, itu pengawas pemilu. Baik, luar biasa Ibu. Nah, bicara mengenai pemilu, sebentar lagi kita sudah mau pemilu Bu, 2029 yang tahapannya dimulai dari 2027 begitu Bu. Tahun depan loh Bu, ini nggak terasa sekali ya Bu ya. Bu, apa saja potensi-potensi perempuan yang bisa diisi Bu nanti Bu di pemilu 2029 mendatang? Ini tergantung ya Mbak Ya. Nona ya, maksudnya kita bicara, kalau kita bicara kepada generasi muda dulu ya, Iya. generasi muda Gen Z gitu ya, ini kan mereka akan menjadi pemilih pemilih muda ya. Iya. Ada yang mungkin bahkan pemilih pemula gitu ya, sekaligus pemilih muda. Hari ini kita bicara kondisi demokrasi Indonesia kan sedang mengalami penurunan luar biasa. Kita banyak mendapatkan kabar yang mengecewakan ya teman-teman, terkait dengan performa wakil-wakil kita. Ya. Gitu. Dan itu, kondisi itu hanya bisa diubah oleh pemilih gitu ya. Jadi justru walaupun pemilu 2029 ini masih berapa ya, 3 tahun lagi gitu ya. Pemilih ini, kita nih sebagai calon pemilih teman-teman ya, sudah mulai harus menelisik gitu ya, rajin ngepoin lah kira-kira gitu ya. Kepo dengan para politisi, lihat rekam jejak mereka. Jangan sampai kemudian menilai rekam jejak politisi itu hanya pada saat kampanye saja. Iya. Tahapan kampanye. Nah itu yang menurut saya bisa dilakukan. Yang kedua, kalau teman-teman ingin terlibat ya di dalam pengawasan pemilu, ini juga sebenarnya sudah bisa dimulai oleh komunitas. Membangun komunitas yang berdaya, dan saya kira KPU misalnya kan punya banyak program ya. Program dengan masyarakat gitu kan. Di mana komunitas itu bisa bekerja sama misalnya dengan KPU untuk program-program pendidikan pemilih misalnya, literasi tentang pemilu dan lain sebagainya, yang sampai ke SMA. Ini misalnya ya Mbak Nona, pemilu lalu saya itu menawarkan diri, waktu itu mengajukan diri karena Puskapol waktu itu kita bikin buku modul pemilih berdaya, kita tawarkan itu ke sekolah-sekolah. Lalu kita tawarkan kalau mereka mau mendapatkan sesi gitu ya untuk pendidikan pemilih, kami dengan sukarela datang ke sekolah. Nah saya kira ini akan jauh lebih powerful gitu dampaknya kalau misalnya ini dilakukan oleh KPU gitu ya, bekerja sama dengan sekolah-sekolah atau dengan kampus misalnya lewat BEM gitu, untuk memberikan sosialisasi kepada pemilih yang bukan cuma soal
bagaimana cara memilih, tetapi sosialisasinya itu dalam rangka menjadikan para pemilih ini sebagai pemilih yang berdaya, yang melek politik, yang mengerti bagaimana memeriksa misalnya rekam jejak politisi. Jadi bukan cuma pendidikan memilih, tetapi pendidikan pemilih. Pendidikan Gitu. pemilih ya Bu ya. Pemilih. Nah itu saya kira menjadi sangat penting. Iya. Ketika mindsetnya seperti itu, berarti kan kita menjadikan pemilih itu sebagai subjek, Ya. bukan sebagai objek gitu ya. Ya. Kalau cuma diajarin teknis milih gitu ya, mana suara sah tuh kayak gimana, itu kan mudah. Iya. Tetapi memastikan bahwa para pemilih di Indonesia itu punya pemahaman yang baik, Iya. punya kesadaran, punya keberanian, dan kemauan kuat gitu ya, misalnya untuk menolak politik uang atau menolak diadu domba oleh politisi misalnya. Jadi banyak tantangan-tantangan pemilu kita itu sebenarnya bisa selesai kalau pendidikan pemilihnya betul-betul dikerjakan dengan serius. Nah ini saya kira yang saat ini bisa kita lakukan. Tentu saja yang ketiga, Ya. ini yang juga strategis adalah advokasi. Karena sampai hari ini nih, Mbak Nona, kita tahu kan ya, Iya. RUU Pemilu masih juga belum dibahas Belum dibahas. oleh DPR RI. Padahal harusnya Juni itu sudah paling lambat disahkan. Tahun depan kita sudah mau seleksi penyelenggara pemilu. Iya. Jadi kalau proses pembahasan RUU Pemilu ini dilakukan dalam waktu cepat, kekhawatirannya adalah proses legislasinya berjalan terburu-buru, Iya. tidak berjalan secara baik, dan mungkin ya mengabaikan partisipasi publik. Nah saya kira yang bisa dilakukan oleh kita semua ya, publik, adalah mendorong gitu ya. Bahkan kalau perlu misalnya bagaimana kita menyampaikan aspirasi, entah itu misalnya membuat petisi gitu ya, untuk mendorong agar agar DPR segera membahas revisi undang-undang pemilu. Jangan sampai ngambilnya di akhir waktu dan kemudian dikebut gitu ya, 2 bulan selesai. Nah kita nggak mau kejadiannya seperti itu, karena PR pemilu kita ada banyak sekali untuk perbaikannya. Luar biasa Ibu. Bu, jadi begini Bu, ini ada generasi, let's say generasi Z begitu Bu, atau pemilih pemula, pemilih muda, atau calon pemilih pemula. Kalau yang penasaran ini Bu, atau mungkin generasi lain juga yang penasaran dengan buku atau modul pemilih berdaya itu, bisa free access nggak Bu? Iya, itu kita free access. Waktu itu kita terbitkan khusus untuk 2024 karena ada informasi teknis 2024 dan kita buat dengan mudah sekali. Jadi singkat gitu ya, padat, dia seperti kumpulan infografis, dan itu ada di websitenya Puskapol UI. Kemudian itu www.puskapol.visip.ui.ac.id. Baik. Nggak panjang gitu ya, tapi juga kita punya Facebook dan Instagram. Nah teman-teman nanti bisa mengecek gitu ya publikasi yang dibuat oleh Puskapol, termasuk modul pemilih berdaya untuk pemilu dan pilkada. Nah teman-teman jangan lupa ya dicek ya teman-teman, bisa lewat website tadi ya Bu ya, atau lewat sosial media begitu. Bu, kalau misalnya nih ada teman-teman perempuan, teman pemilih perempuan yang sedang menonton episode kita kali ini Bu, terus mereka tanya Bu, emang apa sih pentingnya atau untungnya buat mereka dalam berpartisipasi? Bagaimana Bu kira-kira Bu? Bisa dicerahkan nggak Bu? Oh, ini pertanyaan Mbak Nona nih pertanyaan yang sangat reflektif ya. Tapi gini, saya mau bilang gini, kita seringkali menganggap politik itu jauh dari kehidupan kita sehari-hari. Yes, betul Ibu. Kita menganggap pemilu itu adalah hajatan 5 tahun sekali gitu ya, di mana kita sebagai pemilih hanya berperan sebagai tamu yang diundang datang, lalu selesai. Nah justru inilah bahayanya ketika kita memperlakukan pemilu hanya sebagai pesta demokrasi. Ketika kita memperlakukan pemilu sebagai pesta demokrasi, kita tidak punya perhatian apapun soal berapa besar biaya yang dikeluarkan untuk pesta tersebut, siapa yang kemudian mendapatkan keuntungan dari hajatan tersebut dan lain sebagainya. Nah pemilu menjadi penting sebenarnya untuk menggunakan hak kita sebagai warga negara. Memilih calon di eksekutif atau legislatif itu adalah hak yang bisa kita gunakan atau tidak, tapi hak itu cukup kita lakukan 5 tahun sekali gitu.
Nah, menjadi penting untuk kita berpartisipasi karena demokrasi sebenarnya bermakna kita punya kewajiban sebagai warga negara. Ya. Apa kewajibannya? Mengawasi kekuasaan yang terbentuk akibat hak pilih kita. Iya. Dan itu adalah kewajiban yang melekat buat kita sebagai warga negara seumur hidup. Gitu. Itu kenapa menjadi penting. Kalau hari ini teman-teman misalnya kecewa dengan kebijakan publik yang ada, teman-teman misalnya kecewa dengan kondisi infrastruktur yang tidak merata, teman-teman kecewa misalnya dengan persoalan banjir, sampah dan lain sebagainya, hal-hal yang teman-teman rasakan dalam kehidupan sehari-hari itu adalah dampak dari pilihan politik kita di TPS. Gitu. Jadi kalau kita ingin mengubah kualitas hidup kita, maka kita harus mulai dengan mengubah kualitas pilihan kita di bilik suara. 1 hari menentukan 5 tahun ke depan. Betul sekali. Baik Ibu. Terakhir Ibu, mungkin kata-kata pembakar semangat Ibu untuk teman pemilih yang sedang menyaksikan episode ini. Untuk closing sekalian Ibu. Teman-teman, saya yakin kita semua merasakan hal yang sama ya. Ada rasa kecewa dan rasa frustasi yang sama melihat politik kita hari ini. Sampai-sampai mungkin kita berpikir politik itu adalah hal yang kotor. Tetapi mari kita ubah cara pandang kita bahwa politik itu adalah jalan, adalah sebuah cara untuk kita mencapai tujuan yang kita inginkan. Pertanyaannya adalah tujuan apa yang ingin kita capai? Apakah tujuan kebaikan? Kita ingin bertujuan menciptakan masa depan yang lebih baik? Kita ingin menciptakan kualitas hidup yang lebih baik? Maka ketika tujuan itu sudah kita tetapkan untuk kebaikan, politik itu jadi cara untuk mencapai kebaikan tersebut. Pemilu menjadi cara untuk mencapai kebaikan tersebut. Dengan semangat itu, saya berharap gitu ya, kita semua masih bisa membangun optimisme ya. Yang pertama adalah untuk melawan politik uang, melawan politik adu domba, dan pada saat yang sama mencerdaskan diri kita sebagai pemilih untuk kemudian mencerdaskan orang-orang yang ada di sekitar kita sebagai pemilih. Demos kratos, demokrasi. Demos itu people, esensi demokrasi itu adalah orang, warga negara. Maka mari kembalikan esensi demokrasi sebagai daulat rakyat, daulat pemilih. Terima kasih. Luar biasa Ibu. Perempuan bukan sekedar objek politik, melainkan subjek penentu arah demokrasi. Begitu kira-kira. Terima kasih Ibu Huria sudah berkenan hadir di ruang podcast, studio podcast KPRI Ibu. Walaupun tadi dari siang ya Ibu ya, sudah full ibaratnya energinya. Dan terima kasih teman pemilih yang sudah setia bergabung. Saya Nona Evita, host podcast KPRI undur diri. Sampai jumpa di podcast episode berikutnya. Podcast KPRI terdepan bicara kepemiluan. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Terima kasih Ibu. Terima kasih.